Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, satu malam hari ini tanggal 23 November 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Dia cinta kita semua, terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Besok adalah minggu yang terakhir di bulan November, karena minggu depan sudah memasuki tanggal 1 Desember. Sebab kita makin hari mau cinta Tuhan, mau melekat dengan Yesus. Harta dunia bukan juru selamat kita. Jangan sampai kita melekat pada dunia. Apapun yang kita miliki, serahkan kepada Tuhan. Sebab itu bukan milik kita, tapi Tuhan yang punya, dan kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Firman Tuhan kita mau baca 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Jangan menjamah apa yang najis, karena kita sudah dipilih sama Tuhan. Kita harus keluar dari perkara-perkara yang tidak berkenan sama Tuhan, demi masuk di dalam terang ajaib itu. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan di dalam buku Pujian Tabernakel Glory. Dahulu dan sekarang berbeda, karena kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lagu nomor 98. Tuhanku, serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Haleluya. Dulu aku cinta dunia, sekarang ku cinta Yesus. Amin, haleluya. Dulu aku hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Haleluya. Dulu aku hina, sekarang mulia. Dulu ku hidup di dalam kegelapan, sekarang dalam terang Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanku, serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin, haleluya. Dulu aku percaya kepada berhala, sekarang pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dulu cari dunia, sekarang Tuhan Yesus. Dulu aku hidup di dalam dosa, sekarang dalam kebenaran Tuhan. Dulu tidak kenal Yesus, sekarang ku miliki Yesus. Amin, haleluya. Tuhanku, serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin, haleluya. Dulu aku suka marah-marah, sekarang bersabar. Amin, haleluya. Dulu aku bersungguh-sungguh, sekarang bersyukur. Haleluya. Dulu mudah tersinggung, sekarang rendah hati. Haleluya. Bentuklah hidupku Yesus, menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Tuhanku, serahkan hatiku kepadamu, lagi segenap hidup di dalam tanganmu. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Tuhanku, serahkan seluruh hidupku, ya Tuhan. Punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mu kerajaan, Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu, kami butuh firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, tuntun hidupku ya Yesus, berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini, malam ini diberkati Tuhan, karena hidupku berjalan bersama dengan Tuhan. Biarpun tantangan yang kuhadapi, banyak pergumulan, banyak masalah kuhadapi, tetapi Allah Tuhan bekerja, dan kami percaya Tuhan pasti memberkati apa menjadi kebutuhan keperluan kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara hidup kita hari demi hari. Tuhan jaga pelihara kita dari pagi, siang, petang, sampai malam sebelum kita tidur. Besok hari Minggu harinya Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau cinta Yesus, karena Tuhan sudah jadikan kita bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2:9, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Oh dahsyat. Kita dulu hidup di dalam kegelapan, tidak mengerti. Dulu kita hidup di dalam dosa. Sekarang kita di dalam terang Tuhan. Dulu kita cinta dunia. Sekarang kita cinta Yesus. Dulu tidak suka berdoa. Dulu kita tidak suka baca Alkitab. Tapi sekarang cinta Yesus, cinta berdoa, rajin baca Alkitab. Ini perbedaannya. Karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Haleluya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah berbelas kasihan. Hebat. So, kalau kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, selamat kita masuk surga. Karena Tuhan itu maha baik, sempurna Tuhan itu. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan berurutan, supaya kita selesai 2 Korintus pasal 6 ayat 19, pasal 6 ayat 11 sampai 18, supaya kita akhiri. Besok kita lanjutkan 2 Korintus pasal 7. Kita terus setia sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Kristus, Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hai, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Rasul Paulus belak-belakan surat tegur orang Kristus, orang Korintus. Supaya orang Kristus betul-betul silang jemaat Korintus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena mereka banyak pelimpang terpengaruh di dalam pergaulan, ya. Apa yang sudah nyanyi baca. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Jadi artinya, ya, Rasul Paulus di hati mereka tuh sempit, saudara, tidak dihargai, saudara. Karena mereka itu apa? Memandang Rasul Paulus kan hamba Tuhan. Sedangkan orang Kristen banyak orang kaya, banyak orang pintar, merasa dirinya orang pintar-pintar hebat. Jadi Rasul Paulus merasa tidak ada arti apa-apa, ya. Tapi Rasul Paulus memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus dengan berani dan belak-belakan, saudara. Apa belak-belakan? Mari kita baca ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Yang tadinya saya katakan mereka tidak membuka pintu hati kepada Rasul Paulus. Tapi Paulus minta, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Karena jemaat Korintus, jemaat orang kaya, orang pintar, tapi banyak di antara mereka masih menyembah dewa-dewa, dewi-dewi, berhala-berhala, ya. Masih dia keras kepala, tidak menyembah kepada Tuhan, sehingga hidupnya, mohon maaf, free sex, bebas, saudara. Hubungan laki perempuan. Saya kalau ke Israel, coba saya lihat banyak itu mereka hidupnya anak muda-muda, ya, kelihatannya sebuah kehidupan bebas, pergaulan bebas. Bahaya, saudara. Maka Rasul Paulus menekankan sungguh-sungguh supaya orang jangan sembarangan cari pasangan. Termasuk Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang punya putra putri berdoa sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu sendiri yang mungkin ingin cari pasangan, mari berdoa sama Tuhan. Saya katakan pendapat saya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, banyak orang menikah itu bukan datang dari itu, pilihan sendiri. Contoh saya tanya, ya, jatuh hati dari mata kan, ya. Kalau mungkin ketemu, mohon maaf ini, kalau ketemu di night club, apa dari Tuhan? Sehingga Tuhan terangkan firman Tuhan harus cari yang seimbang, ya. Tapi kalau mereka misalnya sudah berbuat dosa, ya, sampai terjadi hasil dosa, mereka hanya menikah, ya, atau mereka cerai. Pokoknya banyak kasus-kasus dalam dunia ini bukan pilihan Tuhan. Manusia kan berhak milih sendiri. Banyak mereka bandel, tidak taat kepada perintah Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada malam ini, saudara harus berdoa. Kalau ada anak-anak putra putri, termasuk saya juga punya putri, saya berdoa betul-betul jodohnya itu datang dari Tuhan. Saya selalu memberikan nasihat kepada putri saya supaya betul-betul berdoa dapat jodoh dari Tuhan. Jangan karpe dewe, jangan berdasarkan dari mata, tapi berdasarkan dari Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan mata terang yang benar. Sehingga lawan jenis juga sama. Kalau kita sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan seperti Ishak dan Ribka, saudara. Ibrahim pesan benar-benar kepada abdinya, kepada hambanya itu, supaya jangan sampai sembarangan mencari jodoh buat anak Ishak, tapi semua dengan berdoa. Karena andalkan Tuhan. Abraham mengandalkan Tuhan, termasuk hambanya, ya, pesuruhnya, dia selalu berdoa minta petunjuk datang dari Tuhan. Akhirnya Tuhan bertemu dengan Ishak, ya, dan Ribka. Itu semua atas kehendak Tuhan. Tapi banyak kali anak Tuhan saat ini tidak tanya sama Tuhan, tapi hanya tanya kepada sini, kena pengaruh dari teman-teman. Ini di tengah jalan putus, cerai, dan sebagainya. Oleh itu kata firman Tuhan, jangan merupakan pasangan itu. Ini sudah firman Allah. Ya, mari kita berdoa sama Tuhan supaya putra putri atau bapak ibu kalau mencari pasangan yang datang dari Tuhan, yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Persamaan apakah yang dapat diantar Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Kan kita adalah bait dari Allah hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Amin. Karena kita adalah anak terang. Kita milik dari Tuhan Yesus, menjadi umat kesayangan Tuhan. Oleh itu mari kita konsisten. Kalau bapak, ibu, putra, putri atau siapapun yang mencari pasangan, tanya sama Tuhan, berdoa supaya jangan sampai menjadi pasangan yang bukan datang dari Tuhan. Banyak contoh-contoh pasangan kami seperti dalam Alkitab siapa? Simpson, ya, ketemu Dalila lah,
Ya, banyak ceritanya itu. Mereka dengan karepnya sendiri. Mentang-mentang Tuhan berikan potensi kebebasan. Kebebasan yang ngawur. Kebebasan yang tak terpimpin. Termasuk ke demokrasi. Saat ini jangan sampai demokrasi sebebas-bebasnya ngawur, tidak terpimpin. Semuanya itu harus bergerak pada aturan main, saudara. Dan kita sebagai anak Tuhan, aturan main firman Tuhan, ya. Supaya demikian kata firman Tuhan, aku menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku kalau hidup di dalam terang Tuhan. Kalau tidak bisa, saudara. Ya, sebab itu kata ayat 17, keluarlah kamu di antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis. Nah, perhatikan, aku akan menerima kamu. Karena di surga nggak ada surga masukkan barang najis, nggak ada. Kalau kita buka di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, saya mau baca. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anda. Tidak ada barang najis. Takut sama Tuhan. Mari kita mulai saat ini. Bangkit pentingnya kita hidup masih sehat, rajin baca Alkitab, supaya kita bisa mengerti, kita bisa evaluasi diri kita bisa ukur diri kita, apakah kita sudah standarnya firman Allah belum. Kalau belum, mari kesempatan masih ada. Bertobat, jangan pernah lagi berdoa kepada patung, berhala, seperti sidang jemaat Korintus. Banyak mereka tidak menghormati Tuhan. Binasa di luar Yesus. Dan kedua, kalau Bapak Ibu putra putri atau Bapak Ibu cari pasangan hidup, suami atau istri, itu tanya sama Tuhan. Supaya nanti Tuhan berikan petunjuk. Sebab firman Tuhan katakan dalam Kolose 3:17, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apa menjadi masalah pergumulan saudara, serahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Ayat 18 yang terakhir, aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kesayangan Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Ya, di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi apa? Harta kesayangan Tuhan. Saya mau baca. Ya. Keluaran pasal 19 ayat 5. Biar kita minta sama Tuhan supaya hidupku menjadi harta kesayangan Tuhan. Apa disebut harta kesayangan Tuhan? Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Amin. Dahsyat. Tuhan yang punya segala karunia, saudara. Bangga kalau kita menjadi anak Tuhan, dipilih sama Tuhan, dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi anak raja. Kalau Bapak punya segala-galanya, pasti apa menjadi kebutuhan kita, pasti diberkati sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, ya, kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Harus berubah sifat karakter kita lama, berubah dengan sifat karakter Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhanku, serahkan hatiku kepadamu lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, berpegang kepada janji Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman Allah. Jangan menjamah barang najis. Kita takut sama Tuhan karena kita dipanggil-pilih untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Masuk Bapak Ibu Saudara semua ingin mencari pasangan, berdoa dulu kepada Tuhan. Serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Jangan seenaknya memilih, ambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Akhirnya kita gagal. Ya,
Tapi kita minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan petunjuk mendapatkan Adam atau Hawa yang datang dari Tuhan, sehingga kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.